Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Pasparta dan teman-teman. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang CH13 Behavioral Research in Accounting. Kelompok kami terdiri dari Eka Setiawati dengan NIM 202012111056. Saya sendiri Andi Audi Nur Alifah dengan NIM 202012111058 dan Medina Maharani dengan NIM 202012111069. Next. LO1 itu ada Behavioral Accounting Research. Next. Penelitian akuntansi perilaku telah didefinisikan sebagai studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan karena dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Penelitian akuntansi perilaku atau yang biasa disebut dengan BAR, riset pasar modal, dan penelitian teori keagenan semua bisa disebut penelitian positif dalam arti bahwa semua penelitian ini terfokus dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan insentif ekonomi, apa yang menentukan pemilihan metode akuntansi, dan penelitian perilaku yang menanyakan bagaimana individu benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dengan banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dari agregat pasar, sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Beberapa studi mengenai BAR misalnya telah diterapkan di bidang audit. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan editor. Sebagai contoh, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu, mereka harus menilai seberapa besar resiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi resiko, semakin banyak juga pekerjaan audit yang harus dilakukan. Menilai resiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan juga investor jika penilaian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaiki penilaian auditor. Terutama area utama lain BAR ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan juga memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana
bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Namun, karena ini juga tercatat pada laporan keuangan, fokus utama bab ini yaitu kandungan informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. Next. Selanjutnya ada LO2. Why is bar important? Next. Terdapat beberapa alasan yang sangat bagus bahwa bar sangat penting untuk praktisi akuntansi dan yang lainnya. Yang pertama, telah catat pada awal chapter ini bagaimana kelompok penelitian akuntansi yang lain seperti pasar modal dan teori agensi tidak memperlengkapi dengan jawaban pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Untuk mengisi kekosongan membutuhkan penelitian yang secara spesifik menguji aktivitas pengambilan keputusan yang menyiapkan penyaji, pengguna, dan auditor informasi akuntansi. Lalu yang kedua, bar dapat memberikan arti berharga dalam jenis cara yang berbeda pada hasil, proses, dan reaksi pengambil keputusan pada fakta, keterangan informasi akuntansi, dan metode komunikasi. Kita juga dapat menggunakannya untuk memperbaiki pengambilan keputusan dalam berbagai macam cara. Lalu yang ketiga, bar berpotensi menyediakan informasi yang bermanfaat untuk regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board atau yang biasa disebut dengan AASB. Sebagai tujuan pokok akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bermanfaat untuk keputusan. Anggota AASB terus berhadapan dengan masalah di mana metode akuntansi dan apa tipe pengungkapan yang berhadapan dengan masalah. ASB terus berhadapan dengan masalah di mana metode akuntansi dan apa tipe pengungkapan yang akan terbukti bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan atau biasa kita sebut dengan financial statement. Lalu yang terakhir, ada bar juga dapat mengarahkan pada efisiensi dalam praktek kerja akuntan dan profesi yang lain. Seperti keahlian senior dan pengalaman anggota sebuah perusahaan akuntansi, itu dapat dicatat dan dimanfaatkan oleh metode bar untuk mengembangkan sistem keahlian yang terkomputerisasi untuk suatu variasi dalam konteks pengambilan keputusan atau yang biasa kita sebut dengan decision making. Next. Selanjutnya itu ada pengembangan penelitian akuntansi perilaku atau BAR. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967, tetapi penelitian HJT menjadi pondasinya dalam literatur psikologi dengan karya seminal Ward Edward pada tahun 1954. Aplikasi penelitian pada akuntansi dan auditing dapat diterima pada tahun
1974 ketika Ashton mempublikasikan sebuah studi percobaan pertimbangan internal kontrol oleh auditor. Perkembangan penelitian HJT dalam akuntansi memberikan banyak pada adaptasi metode penelitian telah digunakan dengan baik dalam literatur psikologi. Model Brunswick. Break azan dulu ya. Oh, oke. Izin lanjutkan. Perkembangan penelitian HJT dalam akuntansi memberikan pada adaptasi metode penelitian telah digunakan dengan baik dalam literatur psikologi, model Brunswick-Lens. Teknik ini mewakili pendekatan penelitian baru yang sangat kuat yang dapat diaplikasikan pada pertanyaan lama yang memperhatikan pengguna data.
Dasar tujuan penelitian HJT adalah untuk menjelaskan cara yang orang-orang gunakan dan bagian proses informasi akuntansi dalam suatu fakta konteks pengambilan keputusan. Kita gambarkan proses pengambilan keputusan seseorang adalah sebuah model. Contohnya, kita mungkin menggunakan penelitian teknik HJT terhadap model atau cara yang petugas pinjam bank proses dengan berbagai cara pokok informasi akuntansi atau isyarat seperti yang mereka sebutkan, seperti laba dan angka arus kas untuk suatu keputusan tentang apakah untuk menyetujui suatu pinjaman dari suatu perusahaan. Walaupun model Brunswick-Lens ini metode yang mendominasi untuk pengembangan model pembuatan keputusan, terdapat dua pendekatan penelitian. Yang pertama disebut proses tracing, yang diketahui sebagai paradigma probabilistic judgment, di mana dalam memproses keputusan mewakili kemungkinan pernyataan berdasarkan pada dalil Bayes. Tiga pendekatan yang lain untuk menjelaskan modeling pembuatan keputusan adalah ada availability, anchoring, dan adjustment, dan expert judgment. Next. Model Brunswick-Lens. Pertengahan tahun 1970, model Brunswick-Lens telah digunakan sebagai kerangka analitis dan dasar untuk pendapat penelitian yang paling memerlukan ramalan atau kebangkrutan dan evaluasi pengendalian internal. Peneliti menggunakan model Lens untuk menginvestigasi hubungan dari beberapa keping informasi dan keputusan. Keputusan ataupun prediksi dengan melihat kesamaan dari respon terhadap informasi tersebut. Pengambilan keputusan dipandang seperti melihat dari lensa informasi tersebut. Dari lensa informasi yang secara probability terkait dengan kejadian untuk mencapai kesimpulan tentang kejadian tersebut. Dalam membentuk model ini, subjek diminta untuk memberi keputusan untuk beberapa jenis kasus berdasarkan informasi yang sama. Sebagai contoh, mereka dapat ditanya untuk memperkirakan apakah perusahaan mungkin gagal dengan rasio-rasio keuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, sebuah model linier akan dibentuk untuk mempresentasikan bagaimana informasi diproses oleh individual. Kemudian, sebuah analisis regresi digunakan dengan menetapkan dependent variable dan independent variable untuk mendapatkan sebuah model. Next. Sebelumnya Mei. Dengan Brunswick-Lens, model peneliti dapat mendapatkan seberapa penting sebuah informasi dalam model tersebut, apakah signifikan bagi model atau tidak. Selain itu, model juga dapat menentukan hubungan dari pengambil keputusan dengan informasi bagi mereka. Kita juga dapat tahu pentingnya informasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan seorang manajer melihat bahwa profit merupakan informasi yang sangat penting, padahal stakeholder tidak melihat profit sebagai informasi yang sangat penting. Dengan demikian, kita dapat merubah pola pandang manajemen untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Next.
Pengguna model ini telah membuka jalan bagi penemuan penting sebagai berikut. Ada pola dalam penggunaan informasi dalam berbagai model, pembobotan yang digunakan pengambil keputusan atas informasi, akurasi dari pengambil keputusan dari berbagai bidang dalam memprediksi dan mengevaluasi, lalu konsistensi dari pengambilan keputusan, dan yang terakhir, tingkat sudut pandang yang dimiliki keputusan mengenai pola data. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses tracing methods. Model pengambilan keputusan yang diturunkan dengan menggunakan model Lenz-Brunswick biasanya memiliki kekuatan prediktif yang baik. Model Lenz merupakan prediktor yang lebih baik karena model statistik Lenz memindahkan banyak random error yang biasanya terdapat dalam prasangka manusia yang misalnya diakibatkan oleh rasa lelah, sakit, ataupun kurangnya konsentrasi. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena bukan prediktor yang baik mengenai bagaimana sebenarnya manusia membuat keputusan. Next. Sebelumnya, maaf. Pengetahuan mengenai proses dan cara pengambilan keputusan oleh manusia dapat membantu menemukan kelemahan dari proses tersebut sehingga kelemahan tersebut dapat dihilangkan. Hal ini dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam proses tracing juga, pengambilan keputusan diberikan serangkaian studi kasus untuk dianalisis, tetapi kali ini mereka diminta untuk mendeskripsikan secara verbal setiap langkah yang dilalui dalam pengambilan keputusan. Kemudian, deskripsi verbal tersebut direkam dan dianalisis untuk menghasilkan decision tree untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan tadi. Decision tree yang diturunkan dari metode proses tracing sehingga intuitif adalah deskriptor yang baik mengenai proses pengambilan keputusan manusia. Namun, relatif terhadap model Lenz-Brunswick ini, metode proses tracing tidak selalu merupakan prediktor yang baik. Hal ini dikarenakan pembuat keputusan seringkali mengalami kesulitan dalam menjelaskan semua langkah yang mereka lalui. Next. Lalu yang kedua ada probabilistic judgment. Model ini berguna untuk melihat situasi akuntansi di mana kepercayaan awal mengenai prediksi atau evaluasi harus direvisi ketika ada bukti baru. Model ini berpendapat bahwa cara yang paling tepat secara normatif untuk merevisi kepercayaan awal ini dinyatakan sebagai probabilitas subjektif dengan mengaplikasikan teorema Bayes atau sebuah tanda dasar mengenai teori kondisional probabilitas. Teorema Bayes itu menyatakan bahwa probabilitas revisi karena adanya bukti tambahan sama dengan kepercayaan awal dikalikan dengan seberapa banyak ekspektasi awal yang harus direvisi. Revisi yang melibatkan auditor dan akuntan memberikan bukti bahwa akuntan dan auditor memiliki serangkaian rules of thumb karena kompleksitas tipe judgment yang harus mereka buat dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Lalu ada Lenz Model Studies, the evidence. Dengan menggunakan model Lenz sebagai alat riset memungkinkan adanya analisis konsisten judgment, apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia itu sendiri. Model ini juga memungkinkan analisis kemampuan petunjuk untuk memprediksi event dalam pertanyaan.
Selain itu, model ini juga memberikan insight mengenai derajat konsensus antara pembuat keputusan. Bukti secara konsistensi menunjukkan bahwa manusia mampu untuk mengembangkan prinsip-prinsip atau model-model untuk memecahkan kesuksesan atau kegagalan tugas menggunakan rasio keuangan. Tetapi mereka tidak mampu melakukan hal tersebut ketika model mereka sendiri digunakan secara sistematis, secara matematis. Hal ini karena mereka menjadi tidak memperhatikan petunjuk dan merek menjadi tidak konsistensi dalam mengaplikasikan aturan keputusan mereka akibat faktor kelelahan dan kebosanan. Next. Selanjutnya ada proses tracing studies the evidence. Model Lenz-Brunswick secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear dari informasi petunjuk. Sedangkan decision tree yang diturunkan dari proses tracing menerangkan langkah-langkah pengambilan keputusan di mana isi informasi sebuah data berinteraksi dengan informasi lainnya dari data tersebut. Laker dan Lessig menemukan bahwa proses tracing model lebih baik daripada model statistik linear. Tetapi Selling and Sang menemukan hasil sebaliknya. Ketika kedua pendekatan ini dibandingkan dalam sebuah tugas yang melibatkan prediksi kebangkrutan. Kompleksitas pengambilan keputusan yang dilakukan manusia berarti dibutuhkan riset yang lebih dalam untuk memahami tipe karakteristik keputusan untuk menentukan gaya pemrosesan informasi yang paling sesuai. Lalu selanjutnya ada format and presentation of financial statements. Pada tahun 1976, Libby mengobservasi bahwa ada 3 pilihan dasar yang ada untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengubah presentasi dan jumlah informasi. Dan yang terakhir mengganti pembuat keputusan dengan model of themselves atau dengan ideal or with on ideal co-weighting model. Dengan pentingnya, saran yang pertama terhadap akuntan, auditor, regulator, dan pembuat standar, terdapat penelitian kecil yang dilakukan untuk menemukan format presentasi akuntansi yang ideal. Studi yang dilakukan cenderung untuk memeriksa perubahan yang radikal terhadap penyajian laporan keuangan dalam bentuk grafik multidimensional. The Lens Model berguna dalam memeriksa isu penyajian laporan keuangan yang sama, baiknya dengan analisa predictive judgment. The Lens Model mengizinkan untuk analisa keakuratan human judgment dalam menentukan sejauh mana individu mendeteksi tugas judgment yang penting dan secara konsistensi menggunakan kebijakan judgment. Jika perubahan format informasi menghasilkan peningkatan kedua karakteristik tersebut, maka human judgment seharusnya meningkat. Next. Next. Selanjutnya ada probabilistic judgment studies the evidence. Dalam banyak konteks akuntansi dan terutama pengauditan, tidak ada solusi yang benar dengan penilaian yang dapat dibandingkan untuk menilai akurasi dari mereka. Satu cara untuk mengatasi kurangnya benchmarks dalam penilaian kinerja adalah memeriksa konsensus mengenai keputusan tertentu di sejumlah pembuat keputusan. Cara yang lain adalah menggunakan model matematik atau statistika. Penelitian HJT dalam model ini telah secara konsistensi didemonstrasikan
bahwa manusia mempunyai keahlian yang bervariasi dan tugas yang berbeda, merevisi probabilitas mereka ke tingkat yang lebih rendah daripada teori Bayes. Konservatisme ini telah dihubungkan ke pengguna rules of thumb dan bias yang diadopsi sebagai sarana mempermudah judgement yang kompleks agar manusia bisa mengatasi. Di sini ada three rules of thumb. Yang pertama itu ada representativeness. Aturan ini menyatakan bahwa ketika penilaian probabilitas berasal dari populasi, penilaian orang akan ditentukan dengan sejauh mana item mewakili populasi. Item atau kejadian yang dilihat oleh pembuat keputusan more representatif akan dinilai mempunyai probabilitas yang lebih besar kejadiannya daripada yang less representatif. Peneliti menunjukkan bahwa pengguna rule of thumb dapat membawa kepada keputusan yang miskin karena pembuat keputusan mengabaikan data lain yang relevan yang bukan bagian dari stereotype. Ada availability, ketersediaan rule of thumb mengacu kepada probabilitas suatu kejadian berdasarkan contoh-contoh seperti yang ada di pikiran. Probabilitas yang berhubungan dengan kejadian yang sensasional biasanya overestimate. Anchoring and adjustment itu mengacu kepada proses judgment secara umum di mana proses awalnya dihasilkan atau diberikan respon seperti jangkar dan informasi lain digunakan untuk menyesuaikan respons. Akibat dari rule of thumb adalah kemungkinan penyesuaian yang tidak mencukupi dalam perubahan keadaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang selanjutnya yaitu LO3, Representativeness, the Evidence. Kahneman dan Tversky pertama kali melaporkan adanya keterwakilan dan kecenderungan untuk mengabaikan tingkat dasar, dan sejak itu penelitian itu di kedua bidang psikologis dan akuntansi telah menyelidiki fenomena tersebut. Bukti yang meyakinkan dalam bahwa hal itu menunjukkan informasi tarif dasar kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang digunakan secara tepat di dalam menentukan probabilitas dari suatu peristiwa. Jadi dalam contoh ini berkaitan dengan penipuan manajemen. Lagi di tingkat dasar sangat rendah digunakan. Seperti yang telah diperkirakan, seperti pada contoh sebelumnya, subjek akan memberikan perhatian yang kecil untuk tingkat dasar rendah yang diberikan. Sejak penilaian audit sering melibatkan tingkat dasar rendah, dampak peristiwa tinggi, contohnya seperti fraud, penulis menekankan tentang implikasi dari hasil ini, yaitu namun pada Holt meragukan temuan pada Joyce dan Fiedel. Jadi hal itu diperdebatkan bahwa hal itu merupakan pengungkapan masalah yang mengarah ke efek framing yang telah didorong dari hasil mereka. Dalam ketersediaan, yaitu bukti. Dasar dari aturan ini adalah penilaian yang didasarkan pada pengambilan dari memori atau konstruksi skenario yang relevan. Contohnya, semakin cepat mengingat masalah atau semakin mudah orang untuk mengingat masalah atau menghasilkan penjelasan tentang suatu peristiwa, semakin tinggi kemungkinan terjadi penilaian terjadinya peristiwa. Namun, ini membutuhkan sampel besar
dari probabilitas untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi Moser memeriksa ketersediaan aturan praktis hubungan dengan penilaian prediktif investor. Moser menemukan bahwa kelompok pertama subjek membuat prediksi probabilitas yang lebih tinggi mengenai peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Meskipun tidak ada dasar objektif bagi optimisme mereka, dia menyimpulkan bahwa beberapa peristiwa lingkungan mengenai perusahaan tertentu yang menyebabkan liputan berita yang tidak proporsional mungkin sistematis mempengaruhi prediksi penilaian. Lalu yang selanjutnya ada penetapan dan penyesuaian. Joyce dan Biddle menggunakan kembali praktik auditor sebagai subjek dalam memeriksa efek perubahan dalam sistem pengendalian internal pada perluasan pengujian substantif. Diharapkan bahwa subjek akan menyesuaikan perubahan dalam pengendalian internal dengan menyesuaikan cakupan audit. Tetapi penyesuaian tidak akan cukup sebagai penetapan pada awal pengendalian internal yang akan terjadi. Jadi pada penilaian ahli dan aturan praktis, banyak pekerjaan awal dalam memori ahli melibatkan praktisi medis dan master catur. Kemampuan para ahli untuk secara efektif memperluas kapasitas memori mereka dalam situasi yang berkaitan dengan keahlian mereka telah menjadi temuan yang konsisten dalam literatur. Sepertinya sekelompok kecil nilai isyarat mengingatkan seperangkat besar isyarat yang terkait dengan prototipe. Yang selanjutnya the evidence. Penelitian yang melibatkan expert judgment memberikan kesimpulan bahwa manusia mempunyai ingatan jangka panjang dengan kapasitas yang sangat terbatas. Seperti 4-7 chance dan virtually ingatan jangka panjang yang terbatas. Jadi pada the evidence ini dengan menggunakan model lens sebagai alat riset memungkinkan adanya analisis konsistensi judgment. Jadi apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia itu sendiri? Model ini juga memungkinkan analisis kemampuan petunjuk untuk memprediksi event dalam pertanyaan. Selain itu, model ini juga memberikan insight mengenai derajat konsensus antara pembuat keputusan. Jadi bukti secara konsistensinya menunjukkan bahwa manusia itu mampu untuk mengembangkan prinsip-prinsip atau model-model untuk memecahkan kesuksesan atau kegagalan tugas menggunakan rasio keuangan, tetapi mereka tidak mampu melakukan hal tersebut ketika model mereka sendiri digunakan secara matematis. Jadi hal ini tuh karena mereka tuh menjadi tidak memperhatikan petunjuk dan merek menjadi tidak konsistensi dan mengaplikasikan aturan keputusan mereka akibat faktor kelelahan dan kebosanan. Jadi pada model lens Brun-Six tadi secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear dari informasi petunjuk, sedangkan decision tree itu yang diturunkan dari proses tracing. Proses tracing menerangkan langkah-langkah pengambilan keputusan di mana isi informasi sebuah data berinteraksi dengan informasi lainnya dari data tersebut. Jadi ketika jumlah informasinya meningkat, awalnya penggunaan dan integrasi informasi meningkat. Namun pada titik tertentu, tambahan informasi menyebabkan penurunan jumlah informasi terintegrasi dalam tugas pengambilan keputusan. Jadi Chewning dan Harrow menemukan bukti teori tersebut ketika seseorang diberikan lebih dari 8 petunjuk rasio keuangan. Libby berpendapat bahwa tambahan petunjuk yang tidak valid ke dalam serangkaian petunjuk yang lebih valid akan menurunkan performa. Namun riset lain tidak mendeteksi adanya hubungan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu LO4, Accounting and Behavior. Akuntansi hadir sebagai fungsi dari kegiatan individu atau kelompok. Bahkan dalam periode peraturan pemerintah terpusat atas pengungkapan akuntansi oleh perusahaan
Ada ribuan pilihan dan asumsi yang diperlukan antara alternatif teknik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas perusahaan. Jadi walaupun berada di dalam peraturan lebih yang cukup besar dalam teknik pengadopsian dan interpretasi dari informasi yang dilaporkan merupakan masalah dari perspektif. Ada banyak kepentingan yang bersaing di berbagai orang yang menginterpretasikan informasi keuangan yang dilaporkan oleh organisasi. Jadi dengan demikian, informasi akuntansi akan mempengaruhi perilaku baik dalam metode yang diadopsi untuk mengukur dan melaporkan informasi. Dan sebagai respon terhadap keterbukaan informasi, tanggapan terhadap informasi adalah fungsi dari perspektif manusia, dan karena itu tidak lepas dari tujuan pribadi dan kepentingan pengguna. Apakah bertindak seperti kepentingan individu atau sebagai kelompok. Informasi akuntansi akan memberikan pengaruh terhadap perilaku, baik metode yang diadopsi untuk mengukur dan melaporkan informasi serta merespon informasi yang diberitahukan. Menurut Zimmerman, sistem akuntansi adalah komponen fundamental dari sebuah arsitektur organisasi dengan manajer yang secara konstan beradaptasi untuk memastikan struktur terbaik bagi perusahaan. Zimmerman itu menawarkan dua pengamatan penting tentang faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi. Yang pertama, sistem akuntansi berubah ketika ada perubahan strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasi lainnya dalam waktu yang bersamaan, khususnya terkait dengan posisi keputusan yang benar dan sistem evaluasi kinerja dan juga reward. Lalu yang kedua, perubahan dalam arsitektur organisasi, termasuk perubahan di dalam sistem akuntansi, disebabkan oleh adanya external shock dan teknologi dari pergeseran kondisi pasar. Jadi informasi akuntansi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu, baik di dalam entitas maupun eksternal. Bagaimanapun adanya pengaruh dua arah untuk individu secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Sebentar. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eka Setiawan. Pada Eka, dipersilakan. Selanjutnya LO5 yaitu tentang limitation of bar. Next. Peninjauan terhadap bar telah menunjukkan bahwa ada peranan yang besar dari informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Proses informasi yang kompleks menyadarkan kita bahwa perkembangan penelitian teori-teori dan metode akuntansi saat ini masih belum cukup. Bar memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, penelitian pada topik yang sama memberikan hasil yang kontradiktif, sehingga membingungkan saat pengambilan keputusan. Yang kedua, subjek percobaan yang digunakan dalam penelitian tersebut seringkali berbeda dengan real judgment. Yang ketiga, penelitian akuntansi
mempertanyakan apakah peraturan harus dipengaruhi oleh hasil penelitian pembuat keputusan individu atau tidak. Next. Next, May. Sebelumnya. Keterbatasan bar belum mencapai tingkat yang sama dari dominasi dalam literatur akademik saat ini dinikmati oleh pasar modal dan teori keagenan sekolah penelitian. Secara keseluruhan, keterbatasan utama dari bar adalah kurangnya teori tunggal yang mendasari yang membantu dalam penyatuan pertanyaan penelitian beragam dan temuan bar. Berbeda dengan pasar modal dan teori keagenan sekolah, penelitian yang telah didasari kegiatan penelitian dan pengembangan teori dalam bidang tertentu dari ekonomi. Penelitian bar telah meminjam dari berbagai disiplin ilmu dan konteks dan tidak memiliki kerangka umum dalam yang mengembangkan generalisasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Terdapat juga tidak ada kemungkinan isyarat pengembangan dari teori semacam itu di masa mendatang. Secara keseluruhan, keterbatasan terbesar dalam bar adalah tidak adanya landasan teori yang dapat membantu menggabungkan beragamnya pertanyaan dalam penelitian dan penemuan bar. Peneliti bar banyak meminjamkan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu dan tidak memiliki persamaan framework satu sama lain. Hal ini menyebabkan sulitnya mengeneralisasi bagi policy makers. Walaupun begitu, tidak dipungkiri bahwa metode bar merupakan alat penelitian yang berharga. Metode bar telah banyak digunakan untuk mengembangkan information processing dan training di dunia pekerjaan.
Selain itu, bar juga dapat menunjukkan systematic error. Selanjutnya, LO6 yaitu isu for auditors. Sebelumnya, sama seperti penelitian akuntansi, perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas mereka dan membuat penilaian mereka. Penelitian terdahulu dimulai dengan pertanyaan cukup jelas. Misalnya, apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian? Meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini, para peneliti segera menemukan bahwa jawabannya tidak ada yang pasti. Kinerja auditor bervariasi antara pengaturan dalam cara-cara yang menunjukkan bahwa auditor memiliki kedua pengetahuan umum. Yang umum untuk semua auditor dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui praktik dan umpan balik dalam domain tertentu atau konteks. Cara untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan meneliti reaksi investor untuk informasi tentang auditor. Dari hasil tersebut penting karena bukti mereka menunjukkan bahwa meskipun auditor independen, pada kenyataannya
penampilan independensi bisa terganggu dan harga saham terpengaruh. Mungkin saya mau menambahkan sedikit di bagian LO3. Pada bagian ini, jadi bukti secara konsistensi menunjukkan bahwa manusia mampu untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang tadi sudah seperti dijelaskan atau model-model untuk memecahkan kesulitan atau kegagalan tugas menggunakan rasio keuangan. Jadi hal ini karena mereka menjadi tidak memperhatikan petunjuk dan merek menjadi konsentrasi dalam mengaplikasikan aturan keputusan mereka akibat faktor kelelahan dan kebosanan. Jadi Abdul Khalik dan El Sheshai menyimpulkan bahwa pilihan informasi manusialah bukan proses pemilihan petunjuk yang membatasi akurasi. Simnet dan Trotman menemukan bahwa meskipun subjek telah dapat menggunakan performa, ketika diminta untuk mengaplikasikan pembobotan petunjuk IDEA. Penulis-penulis ini menyimpulkan bahwa ketika manusia tidak bisa memilih rasio mereka sendiri, jadi kinerja pemrosesan informasi merek pasti akan menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.